Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diandini Tiara Ardwiyanti. Saat ini saya mengabdi di SDN Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Saya juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan menampilkan tugas ruang kolaborasi saya pada modul 2.3. Saya dari kelompok 2 kelas 197. Latihan coaching menggunakan alur Tirta. Dengan anggota kelompok saya sebagai coach dan Bu Rina sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tiara. Waalaikumsalam Bu Rina. Ada apa ya Bu? Gini loh Bu Tiara, saya ini pengen berbicara dengan Bu Tiara sedikit. Apakah Bu Tiara ada waktu untuk saya? Mau meluangkan waktu untuk Oh, saya Bu nggih. Tiara? Nggih, Ah, monggo Bu, monggo. Ya Bu. Kira-kira Bu Tiara longgarnya kapan nggih untuk Eh, waktunya itu? sekarang boleh Bu, sekarang? Oh Ya, gitu. monggo Bu. Oke, Iya, oke. mau ada apa ya Bu ya, Bu Rina? Gini loh Bu Tiara nggih. Saya ini akhir-akhir ini masih sedih Bu Tiara, karena saya melihat anak-anak saya, anak murid saya itu ya beberapa lah Bu Tiara ya, hanya hanya 1, 2 anak aja, yaitu ketika melakukan pembelajaran terutama di mapel matematika, kok itu bawaannya dia itu uring-uringan. Ada yang males, ada yang suka bermain sendiri. Lah saya ini bingung Bu Tiara. Padahal saya juga sudah melakukan metode dengan menurut saya sudah baik, pakai alat peraga juga sudah baik. Tapi kok masih anak-anak masih kayak gitu. Oh, Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Bu Tiara? nggih, nggih, nggih. Nah, kira-kira di sini Bu Rina ingin berbicara dengan saya ini apa yang bisa saya bantu Bu Rina? Ya, saya kan jenengan juga sama-sama di sini kelas setingkat kelas dengan saya Bu, cuma beda kelas aja. Saya kepingin berbagi pengalaman aja Bu, barangkali jenengan punya pencerahan kepada saya kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya anak didik saya itu lebih semangat lagi dalam menerima pembelajaran khususnya di mapel matematika Bu, gitu. Oh, nggih Bu. Bu Rina di sini mau melakukan coaching ya dengan saya. Iya, Baik Bu, mari kita cari solusinya bersama-sama ya atas permasalahannya Bu Rina. iya, Sambil kita mencari solusi, saya tanya dulu ya Bu ya dengan Bu Rina. iya. Uh, dari ceritanya Bu Rina tadi yang sudah Bu Rina sampaikan kepada saya, menurut Bu Rina, kesempatan apa yang Bu Rina miliki sebagai guru kelas 5 saat melakukan pembelajaran matematika? Kesempatan saya itu saya bisa dan harus itu dapat meningkatkan anak didik saya itu lebih berprestasi lagi Bu, lebih pintar lagi Bu gitu loh ya. Dalam halnya ya semua mapel gitu, kepengennya begitu. Tapi di sini kan saya ada kendala di mapel MTK tadi Bu. Ya guru mana sih Bu ya yang nggak kepengen anaknya berprestasi gitu loh, mengikuti olimpiade gitu Bu. Tapi gimana mau saya mengikutkan olimpiade tapi kalau dalam hal belajar saja anak-anak tidak bersemangat gitu Ibu. Kalau saya harus punya kesempatan untuk meningkatkan prestasi anak didik saya tadi Bu, gitu. Oh baik Bu, menurut Bu Rina ya dari skala 1 sampai 10 kondisinya Bu Rina yang ada di kelas dengan anak-anaknya Bu Rina yang setelah menerima pembelajaran dari Bu Rina stuck di situ menurut Bu Rina, itu Bu Rina ada di posisi mana untuk mencapai tujuan yang disampaikan Bu Rina tadi? Dari skala Kalau skala 1 sampai 10. kalau sekarang Bu ya, karena saya juga masih bingung Bu ya, kalau saya ini dari skala 1 sampai 10 masih ada di skala 5 Bu, gitu.
karena masih belum yakin gitu loh Bu, gitu. Oh, iya iya. Memang tadi kondisi siswa yang sudah dijelaskan Bu Rina seperti Iya, itu ya, Bu, ya? iya Bu. Nah, kalau begitu mari coba lihat, ke dalam dirinya Bu Rina ya, Bu, ya, Iya, yang sudah menerapkan berbagai cara untuk membuat murid-muridnya tadi berprestasi. Eee, iya. kan Bu Rina ini menurut Bu Rina, kekuatan apa sih yang ada di dalam Bu Rina ini untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Bu? Lah, di sini Bu ya, kebetulan saat ini kan saya mengikuti guru penggerak Bu, gitu, pendidikan guru penggerak. Lah, di sini kan ada pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu ya. Lah, kekuatan saya di sini saya bisa memilah minat murid, bakat murid. Saya mengelompokkannya sesuai minat, bakat, dan profil belajar murid Bu, di situ kekuatan saya. Terus saya juga mengikuti apa ya Bu ya, pelatihan PMM yang diadakan secara mandiri itu Bu ya. Kita kan guru dituntut untuk belajar mandiri itu Bu ya. Nah, di situ saya juga belajar bagaimana cara mengolah kelas yang baik, media yang baik. Jadi kekuatannya saya bisa membuat apa ya, media dan alat peraga yang lebih baik lagi dari pendidikan-pendidikan yang saya lakukan Bu Tiara gitu Bu Tiara. Iya, hebat sekali sudah Bu Rina yang lakukan itu, saya rasa Bu Rina sudah memiliki kekuatan untuk nantinya menghadirkan pembelajaran yang lebih baik lagi Iya, dengan murid-muridnya, bisa di itu ya, Bu, ya, iya, bisa nantinya iya. diterapkan. Nah, setelah mungkin nanti Bu Rina terapkan ini, peluang atau kemungkinan apa sih yang dapat Ibu ambil nantinya? Kalau peluang Bu ya setelah saya melakukan berbagai pelatihan dan pembelajaran yang saya lakukan sendiri dan mungkin setelah coaching dengan Bu Tiara ini, peluangnya saya bisa meningkatkan semangat belajar anak lagi dalam hal khususnya matematika tadi Bu, sehingga anak didik saya ini bisa lebih berprestasi lagi gitu Bu peluangnya. Oh iya, semoga nantinya bisa itu ya, Bu, ya, bisa Iya, terlaksana. Nah, menurut Bu Rina dari kegiatan tadi, pasti nanti ada hambatannya ya, setiap kegiatan ya, ada iya halangan. Bu. Menurutnya Bu Rina itu apa hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuannya Ibu untuk membuat murid-murid nanti fokus, semangat belajar, dan berprestasi gitu? Kalau menurut saya Bu ya, untuk sekarang hambatannya mungkin bagi saya mungkin Bu ya, di kelas saya kan ada 30 siswa itu Bu. Mungkin bagi saya itu terlalu banyak Bu, sehingga saya ini apalagi ini kelas tinggi Bu, kelas 5 jadi agak agak riweh mungkin Bu ya untuk menentukan atau mengkondisikan siswa gitu loh Bu. Nah, keduanya juga hambatannya mungkin dari kesibukan saya Bu, dari akhir-akhir ini saya juga mengakui banyak kesibukan Bu dari tugas-tugas tambahan di sekolah. Jadi mungkin saya kurang perhatian aja gitu Bu ya, kurang meluangkan waktu aja untuk ke anak didik saya gitu Bu. Menurut saya itu sih Bu. Dari hambatan yang Bu Rina sampaikan tadi ya, banyaknya jadwal yang padat dari Iya, Bu Rina dengan pengkondisian kelas, dengan banyaknya siswa yang ada. iya. Menurut Bu Rina solusinya bagaimana, Bu? Kalau menurut Ibu ini solusinya? Oh ya, solusinya mungkin saya pertama Bu ya kepengen izin kepada kepala sekolah. Jadi saya izin kepada kepala sekolah itu untuk meminta berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu, terutama dengan teman setingkat kelas 5 dengan saya Bu, karena di sekolahan saya kan juga ada beberapa rombel khususnya di kelas 5 Bu ya. Yang kedua, setelah melakukan kolaborasi mungkin saya akan ya itu tadi kan saya mengelompokkan siswa saya sesuai minat, bakat, dan profilnya Bu. Jadi saya mau mengelompokkan di minat sendiri saya taruh di kelompok A dengan wali kelas A, kelompok B dengan wali kelas B, dan kelompok C dengan mungkin dengan profil belajar tadi, tapi kita gantian berrolling untuk mengajar Bu, gitu. Jadi sama-sama kita mengajar di minat, bakat, dan profil siswa tadi, gitu Bu. Yang ketiga mungkin solusinya saya ingin
yaitu tadi berkolaborasi dengan teman rekan sejawat tadi untuk membuat RPP pembelajaran bagaimana yang baik, yang mungkin di situ akan terdapat solusi-solusi dalam peningkatan belajar siswa gitu Bu Tiara. Oh iya, dari solusi yang sudah Bu Rina jelaskan tadi sudah jelas sekali ya Bu ya. Saya rasa nanti akan berdampak positif untuk murid-muridnya Bu Rina. Baik, marilah kita Ya. menuju ke rencana aksinya nanti. Bagaimana penerapan rencana yang akan Bu Rina gunakan untuk mencapai tujuannya. Silakan dijelaskan nanti Bu Rina bisa buat step-stepnya gitu Bu. Bagaimana ya Bu ya? Iya, Step-stepnya. yaitu tadi rencana aksi yang kepingin saya lakukan tadi Bu ya. Yang pertama itu tadi saya izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan kolaborasi dengan rekan sejawat bagaimana cara membuat RPP media pembelajaran semuanya yang dapat meningkatkan, pokoknya kita mencari solusi. Bagaimana cara meningkatkan gaya belajar siswa, semangat belajar siswa supaya lebih baik lagi gitu Bu ya. Yang kedua, rencana aksi saya yaitu tadi saya ingin mengelompokkan siswa saya dulu di rombel A, B, C sama rombel A, rombel B, rombel C. Kita akan kelompokkan mana yang minatnya sama, yang bakatnya sama, profilnya sama. Kemudian kita kelompokkan sendiri dan kita bergantian dengan wali kelas lain yang satu tingkatan untuk saling mengajar bekerja sama gitu Bu. Iya. Kolaborasi Yang ya Bu ketiga ya. setelah itu saya Nah, akan adakah merefleksi. prioritas? G. Iya. Halo? Adakah prioritas yang ingin Bu Rina capai dari kegiatan yang sudah Bu Rina paparkan? Prioritas yang pertama akan saya prioritaskan atau yang saya ingin capai adalah anak-anak lebih semangat lagi ketika saya mengajar matematika. Lebih kreatif lagi, lebih mandiri lagi. Mungkin anak-anak akan lebih aktif lagi daripada saya. Gitu ya tujuan saya itu Bu, prioritasnya. Oh ya, untuk Ya. saat ini ya Bu Rina ya, dari skala Iya. 1 sampai 10, dari tujuan yang ingin Bu Rina tuju, nantinya Bu Rina ini menginginkan tujuan Bu Rina nantinya ada di posisi berapa? Yang tadinya 5. Tadi belum yakin Bu ya. Kalau sekarang Iya. mungkin saya ada di skala nomor 8 Bu. Kalau 10 kan ya terlalu sempurna saya Bu ya, karena saya juga masih harus belajar Bu ya. Mungkin ada di skala 8 gitu Bu Tiara. Oh iya, semoga nantinya bisa terwujud ya Bu Rina ya, pasti Amin, pasti ya bisa pasti terwujud dari harus gitu. iya, rencana yang sudah Bu Rina Ya, sampaikan rencananya ya Bu ya. ya. Nah, dari skala 8 tadi, ukuran keberhasilannya menurut Bu Rina itu bagaimana? Coba dijelaskan. Ukuran keberhasilannya itu tadi anak-anak bisa katakan welcome terhadap pembelajaran matematika lagi, tidak membenci pelajaran matematika lagi. Anak-anak bisa lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Itu ukuran keberhasilannya. Saya prioritaskan ke anak dulu. Yang kedua, keberhasilannya saya bisa membuat modul ya, media, alat peragam bersama rekan sejawat saya, yaitu media pembelajaran, modul pembelajaran supaya dapat memvariasikan gaya pembelajaran kita, Bu, juga gitu. Oh iya, Sehingga nanti di setelah dalam sekolah kita juga akan mencapai tujuannya gitu loh, Bu. oke, mulai ya Bu ya. Nah, Iya, setelah nantinya dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawatnya Bu Rina ini, ya. eee, bagaimana Bu nantinya kalau bagaimana caranya nanti mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada setelah dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Saya akan mengantisipasinya ya jelas meminta bantuan, Bu, ya dengan bantuan kepada kepala sekolah untuk bisa menyampaikan tujuan saya kepada rekan-rekan sejawat, Bu. Yang kedua untuk mengatasi gangguannya juga saya
melakukan pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan saya. Karena kan belajar tidak harus juga di dalam sekolah, Bu. Kita juga bisa belajar di luar sekolah yang bisa mengembangkan potensi kita, Bu, ya. Yang Iya. ketiga itu untuk mengantisipasi gangguan juga saya juga tidak lepas untuk meminta bantuan kepada wali murid, Bu, karena bagaimanapun juga wali murid juga ikut andil dalam belajar anak gitu, Bu. Oh iya ya Bu, dari rencana yang sudah Jenengan sampaikan tadi ya, mulai dari minta bantuan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan Iya, sejawat dan berkolaborasi dengan wali murid ya Bu ya. iya, Tentunya kita harus memiliki komitmen ya Bu ya. Apa iya. komitmen Bu Rina ini untuk, mencapai tujuannya Bu Rina? Komitmennya yang pertama itu saya konsisten, Bu, konsisten dalam melaksanakan apa ya, pengembangan diri. Nah, jadi kalau saya terus melakukan pengembangan diri konsisten itu, saya yakin pengetahuan saya juga akan terus bertambah. Yang kedua, saya itu tadi selalu juga konsisten dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat. Tidak tidak perlu canggung, malu atau takut kita salah atau nggak bisa karena dengan kita belajar sesering mungkin maka juga pengetahuan kita juga akan terus bertambah. Terus komitmen yang ketiga setelah melakukan semua itu semua, saya itu juga akan merefleksi diri saya sendiri, Bu. Saya juga akan meminta kepala sekolah untuk masuk ke dalam ruang kelas saya untuk melihat bagaimana cara mengajar saya dan merefleksi saya gitu, Bu. Biar saya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu. Ya, baik Bu. Kemudian, siapa saja tadi yang terlibat ya Bu ya, dan Ya. apa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen Bu Rina? Untuk yang terlibat itu ya jelas kepala sekolah, ya rekan sejawat dan juga murid saya, Bu. Murid saya itu pasti terlibat karena mereka yang ingin saya tuju gitu, Bu, ya. Dan juga wali murid. Dan yang seperti saya jelaskan tadi wali murid juga ikut andil dalam belajar anak gitu. Dan yang saya lakukan tadi supaya untuk membantu komitmen tadi ya dengan cara kolaborasi aja, Bu, dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan wali murid tadi, Bu. Gitu. Iya Bu Rina sudah menunjukkan, itikat baik untuk melakukan kolaborasi pada seluruh ekosistem sekolah ya Bu ya? Iya, Bu. Heeh. Nah, setelah melakukan coaching dengan saya Bu Rina ya, tindak lanjut ya dari sisi coaching ini apa ya Bu ya? Itu saya akan setelah dengan coaching dengan Bu Tiara ya, ya saya merasa tercerahkan sedikit, Bu, ya. Lebih lebih semangat lagi gitu loh, Bu, dari tadi. Jadi tindak lanjutnya saya akan melaksanakan yaitu tadi berkomitmen dengan rekan sejawat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga meningkatkan gaya belajar siswa tadi, semangat belajar. Dengan tidak lupa saya terutama mengelompokkan dulu ya, gaya belajar, minat dan bakat siswa supaya saya tahu kemauan, kebutuhan murid saya itu seperti apa gitu, Ibu. Baik sekali Bu Rina. Iya, Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan itu, gambaran tentang dirinya Bu Rina mulai dari masalahnya Bu Rina tadi dan nggih. alhamdulillah kita sudah menemukan solusinya bersama-sama ya Bu ya, Iya, Bu bagaimana Tiara. nantinya Bu Rina meningkatkan kualitas pembelajarannya dan melakukan kolaborasi pada ekosistem sekolahnya untuk bersama-sama menghadirkan pembelajaran matematika berdiferensiasi yang dapat Nggih. meningkatkan motivasi dan prestasi tentunya ya Bu ya. Iya, Bu Tiara. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Rina perasaannya sekarang Bu Rina? Terima kasih Bu Tiara ya, ya Allah. Saya ini merasa sekarang itu lebih lebih semangat lagi dan lebih plong lagi gitu Bu Tiara ya. Jadi unek-unek saya sudah saya lontarkan ke Bu Tiara dan Bu Tiara sudah memberikan solusi yang baik kepada saya sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu Bu Tiara. Terima kasih atas waktunya Bu Tiara. Ya, sama-sama Bu Rina. Bu Rina Ya, yang hebat loh. Tadi Bu Rina juga memberikan solusi juga terhadap dirinya ya. Malah ya, Bu Rina
itu menjadi guru yang berprestasi juga. Semangat ya Bu Rina ya. Iya. Tapi Iya. kalau kita tidak saling tukar pikiran, kita juga tidak akan mencapai tujuan bersama gitu, Ibu. Iya Bu, iya. Iya iya. Nggih, bisa lain kali kita melakukan kegiatan coaching lagi. Iya siap Bu Tiara. Terima kasih atas waktunya Bu Tiara ya. Monggo Iya. Bu Tiara untuk melanjutkan tugasnya, saya mohon undur diri nggih. Assalamualaikum Nggih. Bu Tiara. Waalaikumsalam, Bu Rina. Sekian proses coaching saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.